Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali, mbak-mbak semuanya, Bu Bidan. Hari ini kita akan belajar tentang bonding attachment, respon ayah dan keluarga, serta sibling rivalry. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi apa sih yang dinamakan dengan bonding attachment? Bonding attachment merupakan suatu langkah untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang oleh ibu kepada bayinya segera setelah lahir. Kalau yang dinamakan dengan attachment itu adalah interaksi antara ibu dan bayi secara spesifik sepanjang waktu. Jadi, kalau kita simpulkan apa itu bonding attachment? Bonding attachment adalah kontak dini secara langsung antara ibu dan bayi setelah proses persalinan dimulai pada kala 3 sampai dengan postpartum. Nah, di sini ada tahap-tahap bonding attachment. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan di sini berarti nanti seorang ibu akan melakukan kontak mata dengan cara dia menyentuh, kemudian berbicara kepada bayinya. Setelah itu dia akan mengeksplor apa saja yang ada di bayinya setelah dia mengenal bayinya tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bonding atau keterikatan. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan attachment. Tadi ya, perasaan kasih sayang yang mengikat. Jadi itu kelihatan sekali kalau Anda melihat seorang ibu yang habis melahirkan, itu pasti dia akan mengalami yang namanya kontak mata terhadap bayinya. Saya tidak berbicara yang kehamilan tidak diinginkan ya. Saya berbicara tentang kehamilan yang diinginkan. Jadi pasti dia akan mengalami bahagia. Dia akan memegang selalu bayinya. Dia akan berbicara dengan bayinya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa elemen-elemen bonding attachment. Yang pertama ada yang namanya sentuhan, ya. Jadi di sini sarana untuk mengenali BBL dengan cara mengeksplorasi tubuh bayi dengan ujung jarinya. Kemudian ada yang namanya kontak mata. Nah, di sini walaupun si bayi belum mengetahui atau belum bisa melihat secara jelas, kan dia baru hanya bisa membedakan antara terang dan tidaknya ya. Tetapi kontak mata seorang ibu tuh sangat dibutuhkan untuk bayi pada saat dia dekat dengan ibunya. Kemudian suara. Pada saat proses bayi itu sudah keluar, sudah lahir, maka suara pertama yang dia kenali memang seharusnya ibu. Sehingga pada saat dia besar, dia pasti akan mengenali suara ibunya. Kemudian setelah itu lanjut suara ayahnya. Kemudian suara orang-orang yang terdekat dengan dia. Oleh karena itu biasanya kalau ada bayi 1 bulan ditinggal mamahnya pergi, maka dia akan nangis karena dia sudah kenal suara itu ibunya. Itu. Kemudian walaupun bayi belum bisa berbicara, sebaiknya seorang ibu itu harus mengajak bayi bicara terus sehingga bayi itu akan ini Mbak,
akan lebih pintar bicaranya nanti, gitu ya. Kemudian aroma. Aroma ya. Jadi ibu itu tahu kalau bayi itu baunya ya kayak gitu ya, bau bayi, bau kecut tapi seger kayak gitu ya. Kemudian setelah itu bayi juga akan dengan cepat membedakan aroma susu ibunya. Jadi biasanya begini, eh, ada seorang bayi yang dipegang ibunya dia akan nyaman karena bau susu ibunya, tapi kalau dia digendong sama yang lain dia akan nangis. Karena apa? Salah satunya adalah aroma. Bayi itu pintar sekali dalam mengenal aroma badan ibunya. Jadi baunya ibunya itu bayinya udah hafal. Itu ya. Jadi bayi itu nggak bisa dibohongin. Pasti dia akan nangis. Begitu dipegang sama ibunya, diem. Karena mah itu. Satunya adalah ada aroma susu ibunya. Gitu ya. Kemudian ada namanya entrainment. Apa itu entrainment? Entrainment itu terjadi pada saat anak sudah mulai bicara. Jadi di sini dia itu akan memberikan umpan balik kepada orang tuanya. Jadi memang kita kalau jadi orang tua itu harus cerewet kepada anak. Supaya apa? Terjadi proses komunikasi dua arah. Ini di luar anak-anak yang tidak bisa ngomong ya. Saya lagi ngomongin soal anak-anak yang normal secara verbal. Jadi nanti kalau bayi kita ajak bicara maka dia akan oh 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 seperti itu ya. Nanti dia akan memberikan umpan balik walaupun dia belum bisa bicara secara yang ada arti gitu, tapi itu harus di harus dilatih. Jadi orang tua emang harus cerewet cerewet sekali kalau dia punya anak, supaya apa, bayinya nanti banyak kosakatanya, bayinya cepet cepet bisa ngomong, kemudian terjadi komunikasi dua arah itu ya. Kemudian bioritme. Jadi di sini bioritme itu berarti orang tua itu harus bisa memberikan kasih sayang konsisten dengan cara apa? Memanfaatkan waktu bersama bayi untuk mengembangkan perilaku yang responsif. Jadi memang betul yang namanya uh, orang habis melahirkan itu memang harus diberikan cuti. Supaya apa? Oh, supaya dia diberikan waktu untuk bisa bonding attachment dengan bayinya, untuk bisa melewati masa-masa seperti ini, bioritme itu. Ya, jadi 3 bulan itu sudah pas lah. Gitu ya. Kemudian kontak dini. Kontak dini itu bermanfaat untuk apa? Satu, meningkatkan kadar oksitosin dan prolaktin. Jadi kalau Anda pernah melihat yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini, itu adalah merupakan salah satu bentuk kontak dini. Maka si bayi itu akan mencari puting susu ibunya dan dia akan mulai menyusu pada ibunya. Kontak dini atau IMD ini boleh dilakukan asal tidak ada kontraindikasi, misalkan ibu tidak mengalami perdarahan atau bayinya pun sehat. Itu berarti bisa dilakukan. Apalagi untuk ibu bersalin dengan normal itu pasti sebagian besar akan melakukan IMD. Itu ya. Yang berikutnya adalah melatih refleks misal bayi. Jelas, pada saat si bayi melakukan IMD, maka dia akan mencari puting susu ibunya dan langsung menghisap, langsung menyusu. Nah, itu akan melatih refleks hisap si bayi. Ya. Kemudian memberikan kehangatan pada bayi. Ini karena apa? Pada saat proses IMD terjadi proses skin to skin. Jadi bayi tidak menggunakan pakaian, ibu juga bagian dada tidak pakai pakaian. Nah, kontak skin to skin itu akan memberikan kehangatan pada bayi sendiri sehingga bayi akan merasa nyaman dan tidak rewel. Itu ya, enak sekali jadi bayi ya. Kemudian mempercepat
proses ikatan antara orang tua dan anak. Jelas kalau mamahnya atau ibunya dekat dengan bayi, maka ikatan batin antara orang tua dan anak itu akan semakin kuat dan cepat. Itu ya. Oke. Kemudian bagaimana sih peran orang tua setelah bayi lahir? Yang pertama adalah untuk penyesuaian maternal atau mamahnya ya. Di sini ada namanya fase taking in atau fase dependent. Biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu akan memerlukan perlindungan dan perawatan. Jadi dia belum bisa merawat secara mandiri dulu. Jadi biasanya pasti dia akan memerlukan bantuan orang lain, ya. Kemudian ada yang namanya fase taking hold. Nah, pada saat dia sudah mengalami fase ini, biasanya dia sudah mulai belajar bagaimana cara merawat anak. Kemudian dia juga sudah mendapatkan perawatan sehingga dia punya keinginan untuk merawat bayi secara mandiri. Berarti dia sudah fase taking hold. Kemudian fase letting go ya. Di fase letting go ini biasanya itu adalah saat-saat yang menyebabkan stres bagi orang tua. Kemudian kadang-kadang juga dia senang sekali dan kadang-kadang kebutuhannya sering terbagi antara, apalagi kalau dia punya anak. Maksudnya dia punya anak yang lain gitu. Jadi bayinya mungkin nomor 2, dia punya anak nomor 1, kan sudah terbagi itu. Gimana kalau yang belum punya anak, Bu? Sama aja, dia terbagi dengan suaminya. Seperti itu ya. Oke, kemudian penyesuaian paternal di sini ada 3 tahap penyesuaian ayah untuk BBL-nya, yaitu pada saat prakonsepsi. Ya, jadi sebelum kehamilan. Jadi biasanya si ayah itu berandai-andai ya, kira-kira nanti kalau saya punya anak ya, saya kepengen anaknya kayak apa dan saya akan bawa pulang ke rumah. Kemudian kadang-kadang dia akan mengalami kenyataan yang tidak menyenangkan menjadi ayah baru. Contohnya apa? Ayah itu akan dituntut untuk apa? Harus bisa menemani istrinya malam-malam kalau nyusuin. Kemudian kalau istrinya butuh apa-apa harus mau ya. Kemudian dia harus bisa menggantikan istrinya kalau misalkan istrinya lagi kecapean. Jadi kadang-kadang karena ayah yang tidak punya pengalaman atau mungkin yang tidak pernah baca-baca, dia akan mengalami stres juga. Aduh, gimana sih ngurusin bayi, saya nggak bisa ganti popok, saya nggak bisa kasih susu. Nah, itu berarti harus dikomunikasikan antara dua pasangan tersebut, karena ini biasanya menimbulkan emosi antara ayah dan ibu itu ya. Kemudian keputusan dilakukan dengan sadar untuk mengontrol dan menjadi lebih aktif terlibat dalam kehidupan bayi. Nah, memang harusnya begitu. Jadi kalau kita sudah punya anak, seorang suami, seorang ayah itu harus mau terjun untuk merawat si bayi. Jadi dia harus baca-baca dulu bagaimana caranya merawat bayi, bagaimana caranya ganti popok, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara kasih minum, bagaimana caranya untuk membopong. Itu sebenarnya harus dia pelajari sebelum istrinya melahirkan, supaya nanti pada saat pasca persalinan dia tidak mengalami yang namanya stres dan juga tidak ada emosi dengan istrinya. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, di sini ada penyesuaian bayi dengan orang tua. Untuk ritmenya, biasanya ibu yang sudah pernah melahirkan itu punya rasa sensitif dan respon baik terhadap ritme makan bayinya. Kemudian repertoar bayi itu meliputi perilaku memandang, bersuara, dan juga ekspresi wajah. Kemudian repertoar orang tua meliputi berbagai perilaku dalam berinteraksi dengan bayi. Dan respon berfungsi sebagai umpan balik. Misalkan apa? Bayinya tersenyum, bersuara, dan melakukan kontak mata. Itu. Nah,
Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon orang tua. Yang pertama, kalau usia ibunya itu lebih dari 35 tahun, biasanya dia responnya, apalagi kalau anak yang keberapa, dia biasa-biasa aja, tidak seheboh anak yang pertama. Kemudian jaringan sosial. Di sosialnya gimana? Dia di situ tinggal dengan siapa? Itu juga akan mempengaruhi dia respon terhadap bayinya. Kemudian budayanya, ya, misalkan anak kedua misalkan ada yang namanya 7 bulan, nanti anak yang ketiga dia akan biasa-biasa aja. Terus kondisi sosial ekonomi itu juga sangat pengaruhi. Kalau misalkan dia terbatas secara ekonomi, mungkin dia dalam menyambut bayinya akan biasa-biasa aja, ini udahlah pakai aja baju bekas kakaknya atau bagaimana itu. Kemudian aspirasi personal, secara personal gimana ya, saya kepengen bayi segini-gini, itu juga ada yang seperti itu, ada juga yang biasa-biasa aja itu ya. Oke. Kemudian sibling rivalry. Sibling rivalry merupakan persaingan antar saudara kandung dalam memperebutkan kasih sayang dan perhatian orang tua, ya. Biasanya itu ada yang kita sebut dengan kecemburuan. Nah, karena ada anggota keluarga baru, berarti dalam hal ini adalah saudara kandung, ya. Misalkan ini kakaknya sama adiknya, gitu ya. Pertamanya cium-cium, nanti lama-lama dia akan marah, sebel gitu, cemburu gitu, karena mungkin mamahnya lebih ngurusi adiknya gitu. Nah, apa saja sih yang ditunjukkan kalau anak itu mengalami sibling? Yang pertama adalah dia akan pukul itu bayinya, pukul adiknya, dipukul, ya. Kemudian kadang-kadang dia akan dorong itu pada saat bayinya dipangku sama ibunya. Terus kadang-kadang kalau lagi nyusu itu putih susunya dijauhkan dari mulut adiknya, jadi dia sebel gitu ngelihat adiknya nyusu terus, dia sebel. Terus kemudian dia akan bilang, udah deh adek balik lagi ke perut aja deh, nggak usah keluar gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang dia jadi ngompol lagi, padahal dia udah nggak ngompol, sekarang dia ngompol lagi gitu ya. Kemudian kadang-kadang dia juga balik ke susu botol lagi karena dia kepengen dimanja lagi, jadi kadang-kadang dia caper kayak gitu ya. Terus bertingkah agresif, contohnya apa ya tadi tuh, pukul lah, diapain lah kayak gitu ya. Kemudian bagaimana caranya mengantisipasi, ya. Yang pertama adalah kita harus perkenalkan organ reproduksi dan seksual. Jadi saat Anda hamil itu dibilang sama kakaknya, kakak, mama sekarang lagi hamil, mama mau punya anak lagi, kakak mau punya adik, jadi kakak sekarang jadi kakak itu. Kemudian beri penjelasan. Nah, jadi boleh tuh. Nah, sekarang adiknya sekecil ini, nanti kan sudah gede, nanti perut mama besar. Nah, di situ ada adik bayinya, gitu ya. Kemudian, ayo coba nih, adik pegang deh kakaknya nih. Ya, kakak pegang adiknya nih, dia gerak-gerak ya, gitu. Kemudian setelah itu libatkan anak dalam perawatan bayi. Contohnya, kakak tolong ambilin baju ini dong, tolong ambilin popok dong, tolong ambilin bedangnya adik dong, gitu. Kemudian beri perubahan, misalkan gini, kak ini karena adik masih bayi, takutnya kakak bubuknya nanti ngenain ngenain adik, kita pisah dulu ya kamarnya ya, tuh. Kemudian lakukan aktivitas bersama, misalkan mendongeng bareng-bareng sebelum tidur ya, seperti itu materi hari ini ya. Silakan dipelajari kembali. Setelah ini kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.